Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas manajemen proyek sistem informasi A. Nah, pada video kali ini kami ingin menjelaskan mengenai term of reference atau TOR dengan topik manajemen perpustakaan digital pada perpustakaan Universitas Hasanuddin. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nur Haliza Alawiyah, Nur Amalia, Najwa Amalia, saya sendiri Putri Nakita Munsi, Farina Minerva, Muhammad Reza, Muhammad Nabil, Saf Salihin, dan juga Muhammad Fatan. Nah, yang pertama itu latar belakang proyek. Perpustakaan Universitas Hasanuddin atau UNHAS merupakan salah satu perpustakaan terbesar di Indonesia Timur yang melayani mahasiswa, dosen, peneliti, dan juga staf dengan koleksi fisik dan digital yang mencakup berbagai disiplin ilmu. Sebagai pusat pengetahuan dan informasi, perpustakaan ini menghadapi tantangan dalam era digital terkait pengelolaan koleksi dan juga layanan yang efisien. Meskipun koleksinya meliputi berbagai buku fisik, jurnal, dan e-books, namun aksesibilitas dan efisiensi operasional menjadi suatu kendala. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi manajemen perpustakaan digital untuk meningkatkan akses efisiensi dan pengelolaan koleksi secara optimal. Nah, saat ini perpustakaan UNHAS ini masih menggunakan sistem manajemen perpustakaan berbasis desktop yang memiliki keterbatasan dalam hal integrasi, aksesibilitas, maupun teknologi. Ada beberapa masalah utama yang dihadapi oleh perpustakaan UNHAS. Yang pertama, adanya akses terbatas ke koleksi digital, proses administrasi, seperti proses peminjaman dan juga pengembalian buku masih membutuhkan interaksi langsung dengan staf perpustakaan dan seringkali menyebabkan antrian yang panjang. Kemudian minimnya integrasi teknologi mobile, proses admin penggunaan loker, dan pencarian koleksi yang belum memadai. Next. Perpustakaan Universitas Gadjah Mada telah sukses menerapkan sistem perpustakaan digital terintegrasi yang memungkinkan akses koleksi digital dari berbagai perangkat untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Sistem ini memiliki antarmuka intuitif dan fitur pencarian yang canggih, memudahkan pengguna dalam menemukan dan mengakses koleksi. Implementasi ini dapat menjadi model bagi perpustakaan UNHAS untuk mengadopsi praktik dan teknologi terbaik dalam mengembangkan sistem perpustakaan digital yang sesuai dengan kebutuhannya. Eh, yang pertama, kebutuhan akan sistem baru. Yang pertama yaitu mengintegrasi koleksi fisik dan digital dalam suatu platform pencarian yang mudah diakses. Yang kedua, meningkatkan efisiensi proses peminjaman, pengembalian, dan administrasi lainnya melalui otomatisasi. Yang kedua, mendukung akses mobile untuk memberikan fleksibilitas kepada pengguna dalam mengakses layanan perpustakaan dari mana saja dan kapan saja. Selanjutnya, memperbaiki sistem loker untuk mengurangi antrian dan meningkatkan kenyamanan pengguna, dan mengimplementasikan fitur-fitur keamanan yang kuat untuk melindungi data pengguna dan koleksi digital. Untuk pembahasan selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya. Untuk tujuan proyek ini untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi manajemen perpustakaan digital yang dapat mengatasi tantangan yang dihadapi oleh perpustakaan UNHAS saat ini. Sistem baru ini dirancang untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi operasional, dan pengalaman pengguna dengan menggunakan teknologi modern yang terintegrasi. Tujuan utama proyek ini meliputi yang pertama, meningkatkan aksesibilitas koleksi perpustakaan. Sistem baru akan memungkinkan akses ke koleksi perpustakaan, baik fisik maupun digital, secara online dari mana saja dan kapan saja. Dengan menyediakan platform digital yang dapat diakses melalui web dan aplikasi mobile, pengguna seperti mahasiswa, dosen, dan peneliti dapat mengakses informasi dan bahan referensi dengan mudah tanpa perlu datang ke perpustakaan secara fisik. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional perpustakaan. Salah satu tujuan penting dari proyek ini adalah untuk mengurangi beban kerja staf perpustakaan dengan mengotomatisasi proses-proses yang sebelumnya dilakukan secara manual.
Proses peminjaman, pengembalian, dan manajemen koleksi akan diotomatisasi melalui sistem baru yang akan mempercepat layanan kepada pengguna dan mengurangi kemungkinan kesalahan manusia. Yang ketiga, mengintegrasikan koleksi digital. Tujuan proyek lainnya adalah untuk menyediakan antarmuka pengguna yang intuitif, mudah digunakan, dan responsif. Sistem ini akan dirancang dengan fitur-fitur mobile friendly yang memungkinkan pengguna untuk mengakses perpustakaan dari perangkat mobil mereka. Desain yang fokus untuk pengalaman pengguna atau user experience akan memastikan bahwa sistem tidak hanya fungsional, tetapi juga memberikan pengalaman yang menyenangkan dan memuaskan bagi pengguna. Yang keempat, uh, capaian cara mencapai tujuan. Pengembangan aplikasi web dan mobile. Tim pengembang akan merancang dan membangun aplikasi web dan mobile yang memungkinkan pengguna untuk mencari koleksi, melakukan peminjaman, dan membaca koleksi digital secara online. Pengembangan aplikasi web dan mobile. Sistem baru akan diintegrasikan dengan database perpustakaan yang sudah ada untuk menjaga kontinuitas data. Ini termasuk migrasi data dari sistem lama ke sistem baru, serta pengaturan integrasi yang memungkinkan sinkronisasi data secara real-time. Yang ketiga, pelatihan dan sosialisasi. Untuk memastikan sistem baru dapat digunakan secara efektif, akan diadakan pelatihan bagi staf perpustakaan dan pengguna. Pelatihan ini mencakup tutorial penggunaan sistem, panduan penyelesaian masalah umum, dan sesi tanya jawab langsung. Selain itu, sosialisasi sistem baru kepada seluruh sivitas akademika akan dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi seperti email, media sosial, dan pengumuman di situs web resmi Unhas. Indikator keberhasilan yang pertama, meningkatkan jumlah akses koleksi digital. Diharapkan terjadi peningkatan minimal 50% dalam jumlah akses ke koleksi digital perpustakaan selama 6 bulan pertama setelah implementasi sistem. Peningkatan ini menunjukkan bahwa sistem baru berhasil menarik pengguna untuk lebih banyak memanfaatkan koleksi digital yang tersedia. Yang kedua, penurunan waktu layanan. Salah satu indikator utama adalah mengurangi waktu rata-rata untuk proses peminjaman dan pengembalian buku hingga 60%. Efisiensi ini diukur dengan membandingkan waktu layanan sebelum dan setelah implementasi sistem, yang menunjukkan efektivitas dari otomatisasi proses. Yang ketiga, kepuasan pengguna. Kepuasan pengguna akan diukur melalui survei kepuasan yang dilakukan 3 bulan setelah implementasi. Targetnya adalah peningkatan kepuasan pengguna sebesar 30%. Survei ini akan mencakup pertanyaan tentang kemudahan akses, kepuasan dengan layanan yang disediakan, dan persepsi umum terhadap sistem baru. Yang keempat, keberhasilan implementasi sistem. Sistem dianggap berhasil diimplementasikan jika berfungsi dengan baik tanpa gangguan utama selama 3 bulan berturut-turut setelah go live. Stabilitas sistem yang baik pada awal implementasi adalah indikator penting bahwa desain dan pengujian sistem telah dilakukan dengan tepat. Langkah selanjutnya, setelah sistem berhasil, implementasi akan dievaluasi berdasarkan indikator keberhasilan di atas. Langkah selanjutnya termasuk pemeliharaan rutin, pemantauan kinerja sistem, dan pembaruan berskala untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna yang berkembang. Selain itu akan dilakukan evaluasi berkala untuk terus mengukur kepuasan pengguna dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya ada asumsi dan analisis risiko. Asumsi-asumsi proyek itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, dukungan penuh dari pihak universitas. Diharapkan Universitas Hasanuddin memberikan dukungan penuh, baik pendanaan maupun sumber daya. Dukungan ini termasuk izin penggunaan infrastruktur kampus dan alokasi waktu bagi staf yang terlibat, yang sangat penting untuk kelancaran proyek. Yang kedua, infrastruktur IT yang memadai, yang dimana proyek mengasumsikan bahwa Unhas memiliki infrastruktur IT yang memadai, seperti jaringan internet stabil, server yang cukup, dan perangkat keras yang mendukung. Infrastruktur yang baik akan mengurangi risiko teknis selama implementasi dan menjamin aksesibilitas sistem. Yang ketiga, partisipasi pengguna.
yang dimana keberhasilan sistem sangat bergantung pada partisipasi aktif pengguna, baik mahasiswa, dosen, maupun staf. Umpan balik dan kesediaan mereka untuk beradaptasi akan membantu memastikan sistem berfungsi sesuai kebutuhan dan meminimalisir resistensi terhadap perubahan. Selanjutnya ada analisis risiko yang terbagi menjadi 4. Yang pertama itu risiko finansial, yang dimana deskripsinya keterbatasan anggaran dapat mempengaruhi ruang lingkup proyek, pengadaan perangkat, dan kualitas hasil. Hal ini bisa menyebabkan penundaan atau pengurangan fitur. Selanjutnya ada mitigasi. Mitigasinya itu susun anggaran realistis, lakukan pengelolaan biaya ketat, dan fokus pada fitur dengan dampak terbesar. Yang kedua ada risiko teknis. Deskripsinya yaitu gangguan sistem, kegagalan integrasi, dan ketidakmampuan sistem menangani beban tinggi dapat menyebabkan downtime atau kerugian data. Selanjutnya ada mitigasinya yaitu pengujian menyeluruh, rencana cadangan atau backup, dan perencanaan kapasitas sistem yang baik. Yang ketiga ada risiko perubahan pengguna, deskripsinya yaitu resistensi terhadap perubahan karena kenyamanan dengan sistem lama atau kurangnya pemahaman manfaat sistem baru. Mitigasinya yaitu pelatihan intensif, dukungan teknis, serta komunikasi efektif mengenai manfaat sistem baru. Yang keempat yaitu risiko keamanan. Deskripsinya yaitu ancaman terhadap data sensitif seperti kebocoran informasi pengguna atau akses tidak sah ke koleksi digital. Mitigasinya yaitu terapkan protokol keamanan, enkripsi data, autentikasi pengguna yang kuat, dan pemantauan keamanan berkelanjutan. Selanjutnya ada strategi manajemen risiko yang terbagi menjadi 4. Yang pertama itu identifikasi risiko secara proaktif, yang dimana mengadakan sesi identifikasi risiko secara rutin dengan tim proyek untuk mengantisipasi risiko-risiko baru yang mungkin muncul seiring perkembangan proyek. Yang kedua, penilaian risiko dan prioritas, yang dimana menilai setiap risiko berdasarkan kemungkinan terjadinya dan dampaknya terhadap proyek, serta menetapkan prioritas penanganan. Yang ketiga, penerapan rencana tindakan mitigasi, yang dimana mengembangkan rencana tindakan mitigasi yang spesifik dan jelas untuk setiap risiko, dengan tanggung jawab yang ditugaskan kepada anggota tim yang sesuai. Dan yang terakhir itu pemantauan dan review risiko, yang dimana melakukan pemantauan risiko secara berkala dan review terhadap efektivitas strategi mitigasi yang diterapkan. Jika diperlukan, strategi mitigasi dapat disesuaikan berdasarkan perkembangan dan evaluasi terbaru. Pembahasan materi selanjutnya saya serahkan terhadap saya sendiri. Berikutnya adalah skala kegiatan dan alur jaringan kerja. Proyek ini akan dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan terstruktur yang bertujuan untuk memastikan setiap tahapan proyek dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan standar yang diharapkan. Adapun rincian skala kegiatan proyek beserta durasi masing-masing kegiatan. Yang pertama adalah analisis kebutuhan dengan durasi 3 minggu. Pada tahap ini, tim proyek akan mengidentifikasi kebutuhan spesifik dari perpustakaan Unhas. Analisis ini melibatkan pengumpulan informasi melalui berbagai metode seperti wawancara dengan para stakeholder, survei pengguna, dan analisis proses bisnis yang ada. Tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam kebutuhan pengguna, masalah yang dihadapi, dan fitur apa saja yang diharapkan dari sistem baru ini. Kemudian ada analisis kebutuhan dengan durasi, kemudian ada pengembangan dengan durasi 8 minggu. Tahap pengembangan melibatkan pengkodean dan pengujian modul utama sistem berdasarkan desain yang telah disepakati. Tim pengembang akan menulis kode untuk membangun sistem, mengintegrasikan berbagai komponen, dan melakukan pengujian unit untuk memastikan setiap bagian berfungsi dengan baik secara terpisah. Kemudian ada pengujian dengan durasi 3 minggu. Pengujian sistem dilakukan setelah pengembangan selesai
untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik secara keseluruhan. Pengujian ini mencakup pengujian fungsional, performa, keamanan, dan kompatibilitas dengan berbagai perangkat. Kemudian yang berikutnya ada implementasi dengan durasi 2 minggu. Setelah sistem lulus pengujian, langkah selanjutnya adalah implementasi, yaitu memasang sistem di server produksi dan melakukan uji coba akhir. Kemudian yang terakhir, pemeliharaan dengan durasi 4 minggu. Tahap pemeliharaan adalah fase awal dari pemeliharaan dan penyesuaian pasca implementasi. Selama periode ini, tim akan memonitor kinerja sistem secara intensif, memperbaiki bug yang mungkin muncul, dan menyesuaikan sistem berdasarkan umpan balik pengguna. Next. Kemudian kita masuk ke alur jaringan kerja. Untuk memastikan koordinasi yang baik dan manajemen waktu yang efektif, alur jaringan kerja akan disusun dengan menggunakan diagram. Diagram ini akan menampilkan seluruh kegiatan proyek, durasi masing-masing kegiatan, dan hubungan antara kegiatan satu dengan yang lain. Bisa dilihat pada tabel terdapat 5 kegiatan utama kita, seperti analisis kebutuhan, pengembangan, pengujian sistem, implementasi sistem, serta pemeliharaan. Kemudian ada durasi masing-masing kegiatan dalam hitungan hari, serta dependensi, di mana yang perlu diperhatikan, kegiatan C dan D memiliki ketergantungan pada kegiatan B, dan kegiatan E bergantung pada kegiatan C dan D. Next. Kemudian milestone. Milestone adalah tonggak penting yang menandai penyelesaian tahapan kunci dalam proyek. Milestone digunakan untuk mengukur progres dan memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana. Adapun milestone utama dalam proyek ini, yang pertama ada penyelesaian analisis kebutuhan. Tonggak ini dicapai setelah semua kebutuhan telah diidentifikasi, dianalisis, dan didokumentasikan. Kemudian ada penyelesaian desain sistem dan persetujuan stakeholder. Pada milestone ini, desain sistem termasuk arsitektur UI UX dan spesifikasi teknis telah selesai dan disetujui oleh stakeholder. Persetujuan ini penting untuk memastikan bahwa desain memenuhi kebutuhan yang diidentifikasi dan semua pihak sepakat untuk melanjutkan ke tahap pengembangan. Kemudian berikutnya ada selesai pengembangan modul utama. Milestone ini dicapai ketika semua modul utama sistem telah dikembangkan dan berhasil melewati pengujian awal. Kemudian yang terakhir ada sistem berjalan dan siap digunakan. Ini adalah milestone akhir yang menandai bahwa sistem telah diimplementasikan. Bahwa sistem telah diimplementasikan di lingkungan produksi, diuji, dan siap digunakan oleh pengguna perpustakaan. Kemudian next, ada koordinasi antar tim dan komunikasi. Koordinasi antar tim dan komunikasi dengan stakeholder adalah aspek krusial untuk memastikan keberhasilan proyek. Untuk memastikan keberhasilan proyek ini, rapat rutin, laporan progres, dan alat manajemen proyek digital akan digunakan untuk menjaga transparansi dan memudahkan pemantauan perkembangan proyek. Setiap anggota tim memiliki tanggung jawab yang jelas dan mekanisme eskalasi akan diterapkan untuk menangani hambatan atau isu yang muncul selama proyek berlangsung. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai lokasi dan jadwal. Nah, yang pertama itu adalah lokasi proyek.
Proyek pengembangan dan implementasi sistem informasi manajemen perpustakaan digital akan dilaksanakan di lokasi utama, yaitu di Perpustakaan Universitas Hasanuddin di Kampus Tambalan Rea, Makassar, Sulawesi Selatan. Perpustakaan ini yang merupakan pusat dari aktivitas akademik dan penelitian universitas. Nah, lokasi ini dipilih sebagai pusat proyek karena merupakan tempat di mana seluruh operasional perpustakaan berlangsung dan menjadi tempat interaksi utama antara pengguna, yaitu mahasiswa, dosen, dan juga peneliti dengan sistem perpustakaan. Dengan mengambil lokasi utama di perpustakaan, tim proyek dapat dengan lebih mudah melakukan koordinasi dengan staf, mengakses data dan infrastruktur yang diperlukan, serta melakukan pengujian langsung terhadap sistem yang dikembangkan. Lokasi ini juga strategis karena memungkinkan akses cepat ke berbagai fasilitas pendukung seperti jaringan kampus, pusat data, dan laboratorium komputer yang dapat digunakan untuk pengembangan dan pengujian sistem. Selain itu, kedekatan dengan para stakeholder utama juga memudahkan dalam melakukan rapat, presentasi, dan sosialisasi sistem kepada pengguna. Boleh next. Yang kedua yaitu jadwal proyek. Nah, jadwal proyek ini disusun dengan tujuan untuk memastikan bahwa semua tahapan proyek dapat diselesaikan dalam waktu yang efisien tanpa mengorbankan kualitas. Untuk jadwal proyek sendiri itu terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama adalah fase perencanaan selama 2 minggu. Nah, fase perencanaan ini kita menetapkan ruang lingkup, tujuan, rencana anggaran, sumber daya, dan juga timeline proyek. Tim menganalisis kebutuhan, mengidentifikasi stakeholder, serta mengatur tim dan tugas. Dokumentasi ini yang menjadi acuan dari proyek. Yang kedua yaitu fase analisis kebutuhan selama 3 minggu. Pada fase ini, tim proyek mengidentifikasi kebutuhan spesifik perpustakaan di Unhas dan penggunanya melalui wawancara, survei, observasi, dan juga studi bisnis. Tujuannya adalah memahami tantangan sistem saat ini dan merancang solusi baru. Hasil analisis akan didokumentasikan sebagai dasar perancangan sistem berikutnya. Boleh di next. Yang ketiga yaitu fase desain sistem selama 4 minggu. Desain sistem mencakup arsitektur, data, alur kerja, UI UX, dan integrasi dengan sistem yang ada. Tim membuat prototipe dan diagram arsitektur untuk persetujuan stakeholder. Desain ini harus memenuhi kebutuhan pengguna serta memperhatikan keamanan, skalabilitas, dan juga kemudahan penggunaan. Selanjutnya yaitu fase pengembangan selama 8 minggu. Fase pengembangan adalah inti pembuatan sistem berdasarkan desain yang telah disepakati. Tim mengerjakan pengkodean, integrasi modul, pengujian unit, serta membuat dokumentasi teknis dan juga user guide. Fitur utama yang dikembangkan meliputi sistem pencarian, manajemen koleksi, dan antarmuka yang mobile friendly. Selanjutnya yaitu fase pengujian selama 3 minggu. Setelah pengembangan, sistem akan diuji secara menyeluruh untuk memastikan fungsionalitas, performa, keamanan, dan juga kompatibilitas. Uji beta melibatkan pengguna untuk mendapatkan umpan balik. Hasil pengujian digunakan untuk penyesuaian sebelum diimplementasikan penuh. Selanjutnya yaitu fase implementasi selama 2 minggu. Implementasi meliputi pemasangan sistem, migrasi data, dan juga konfigurasi akhir. Sistem diuji kembali di lingkungan produksi, staf dilatih, dan pengguna akan diberikan sosialisasi. Tujuannya adalah untuk memastikan sistem berfungsi baik dan siap digunakan tanpa kendala. Next. Dan yang terakhir yaitu fase pemeliharaan dan dukungan selama 4 minggu. Fase pemeliharaan melibatkan pemantauan kinerja sistem, perbaikan bug, dan penyesuaian dari umpan balik pengguna. Dukungan teknis diberikan untuk membantu pengguna, serta pemantauan keamanan dilakukan untuk melindungi data. Evaluasi berkala dilakukan untuk peningkatan sistem. Boleh di next. Selanjutnya yaitu total durasi proyek, yaitu sekitar 26 minggu atau 6,5 bulan. Durasi total proyek adalah sekitar 26 minggu atau sekitar 6,5 bulan dari perencanaan hingga pemeliharaan awal. Jadwal ini telah disusun sedemikian rupa untuk memastikan bahwa setiap fase mendapatkan waktu yang cukup untuk dilakukan dengan teliti tanpa tergesa-gesa,
yang tentunya dapat mengaruhi kualitas hasil akhir. Dengan jadwal ini, tim proyek berkomitmen untuk menyelesaikan pengembangan dan implementasi sistem sesuai dengan target waktu, dengan tetap menjaga standar kualitas yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu manajemen waktu dan penyesuaian. Manajemen waktu merupakan elemen yang krusial dalam keberhasilan proyek ini. Setiap fase memiliki tenggat waktu yang ketat, namun tetap ada fleksibilitas untuk melakukan penyesuaian jika ditemukan kendala yang tidak terduga. Penyesuaian waktu dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap progres proyek, dan jika diperlukan, penyesuaian sumber daya atau revisi prioritas dapat diterapkan untuk menjaga proyek tetap berada di jalur yang benar. Terima kasih atas teman saya. Selanjutnya itu ada sumber daya. Nah, untuk eh, sekarang saya bahas untuk sumber daya. Sumber daya dibutuhkan dalam proyek ini karena mencakup tidak hanya tenaga kerja, tapi juga fasilitas, perangkat keras, perangkat lunak, dan biaya yang diperlukan untuk mendukung proyek perpustakaan digital Universitas Hasanuddin. Nah, untuk awalan kita mulai dari staff. Untuk mendukung keberhasilan proyek ini, kita membutuhkan tim yang solid dengan peran-peran kunci seperti project manager. Yang dibutuhkan itu mungkin satu orang yang dimana nantinya akan memimpin dan memandu seluruh tim dalam setiap tahapan proyek. Kemudian ada bisnis analis, mungkin dibutuhkan satu orang. Perannya itu untuk menganalisis kebutuhan perpustakaan dan memastikan sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Lalu ada sistem developer, mungkin dua orang, kemudian yang nantinya mereka bertanggung jawab untuk membangun dan mengembangkan sistem perpustakaan digital. Lalu satu orang tester yang nantinya yang nantinya akan menguji sistem untuk sebelum diterapkan ke masyarakat di Universitas Hasanuddin. Lalu ada support dan maintenance staff yang nantinya mungkin sampai dua orang. eh, Nantinya setelah sistem diimplementasikan, kita bakal butuh dukungan teknis untuk memastikan sistem berjalan tanpa adanya kendala. Nah, selanjutnya itu ada fasilitas. Di sini yang pertama itu ada server dan koneksi jaringan. Nah, di server dan koneksi jaringan ini kita membutuhkan beberapa hal seperti server utama yang nantinya ini menjadi jantung dari sistem perpustakaan digital. Server ini harus memiliki kapasitas penyimpanan yang besar dan mampu menangani beban akses dari banyak pengguna secara bersamaan. Lalu ada server cadangan atau backupnya yang nantinya memastikan keamanan data kita yang ada di server utama dapat dicadangkan. Lalu ada koneksi internet yang cepat dan stabil. Eh, ka- Koneksi internet yang cepat ini penting karena untuk pengguna karena baik apa untuk tidak merusak pengalaman yang dimiliki oleh pengguna saat mengakses perpustakaan kita. Lalu ada peralatan pendukung. Peralatan pendukung yang dimaksud itu seperti komputer untuk staf perpustakaan yang nantinya diharuskan memiliki spesifikasi yang memadai untuk mendukung sistem yang baru. Lalu ada juga scanner barcode yang nantinya ini digunakan untuk membantu dalam proses peminjaman dan pengembalian buku. Lalu ada juga perangkat mobile seperti tablet atau smartphone yang digunakan oleh staf untuk menguji akses sistem dari perangkat mobile dan untuk mendukung pekerjaan yang lebih fleksibel. Lalu selanjutnya itu ada ruang kerja. Dalam ruang kerja ini kita membutuhkan beberapa hal seperti ruang server, di mana server yang tadinya itu harus ditempatkan di ruangan yang memiliki pendingin udara yang baik agar nantinya tidak overheat. Lalu ada juga ruang proyek, di mana nantinya ruang ini akan digunakan untuk tim bekerja, ya seperti melakukan pengembangan, pengujian, dan mengadakan rapat. Lalu ada juga ruang pelatihan. Nantinya setelah sistem selesai, nanti eh, eh, staf-staf yang ada di perpustakaan akan dilatih dan untuk eh, untuk membantu di perpustakaan.
Lalu ada juga keberhasilan dari implementasi sistem. Nah, untuk keberhasilan implementasi sistem ini kita dapat melihat adanya sistem operasi server. Kita memerlukan sistem operasi yang stabil dan andal untuk menjalankan server perpustakaan digital. Lalu ada database management system atau DBMS yang nantinya kita membutuhkan perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola data buku, data pengguna, dan juga data transaksi di perpustakaan. Lalu ada juga perangkat untuk pengembangan software yang nantinya digunakan untuk oleh tim pengembang yang memerlukan alat-alat seperti Integrated Development Environment atau ID. Lalu ada juga alat untuk pengujian dan lainnya. Kemudian ada juga keamanan dan pemantauan sistem. Mengingat adanya data pengguna dan koleksi digital yang sensitif, kita juga perlu perangkat lunak yang melindungi sistem dari serangan, siapa tahu nantinya ada serangan cyber dan lainnya. Selanjutnya itu ada lisensi dan hak akses. Nah, di lisensi dan hak akses ini kita membutuhkan lisensi resmi untuk perangkat lunak di perpustakaan digital dan fitur tambahan seperti manajemen koleksi digital. Tak lupa juga kita juga butuh hak akses untuk menghubungkan sistem baru dengan data yang sudah ada dan sumber data lainnya seperti penyedia jurnal elektronik. Kemudian ada perlengkapan di mana kita membutuhkan seperti komputer untuk klien yang nantinya digunakan oleh mahasiswa, dosen dan juga pengunjung yang akan mengakses koleksi digital. Lalu ada juga tampilan untuk informasi digital di mana nantinya akan menampilkan informasi terkini tentang perpustakaan. Lalu ada printer dan scanner yang nantinya mendukung administrasi dan layanan pengguna. Lalu ada juga UPS yang nantinya bakal menjaga perangkat beroperasi dengan menggunakan listrik saat pemadaman listrik. Lalu ada juga kemudian kita beralih ke biaya-biaya. Yang pertama itu ada biaya insidensial. Untuk biaya insidensial ini kita membutuhkan pelatihan dan workshop. Dan nantinya kita akan mengadakan pelatihan bagi staf perpustakaan dan juga pengguna sistem baru. Lalu ada pemeliharaan dan perawatan rutin yang nantinya bakal menjadi biaya tahunan untuk menjaga performa sistem. Lalu ada juga peningkatan kapasitas sistem yang nantinya bakal digunakan seiring bertambahnya jumlah pengguna dan koleksi digital. Lalu kita juga harus memantau konsumsi energi dari operasional server dan juga kita bakal lihat biaya lisensi tahunan dari perangkat lunak yang digunakan oleh perpustakaan. Dan selanjutnya itu ada lamsam atau biaya tetap atau one time cost. Dan nantinya kita membutuhkan pengadaan perangkat seperti biaya komputer, server, dan perangkat lunak. Lalu ada biaya pengembangan sistem, biaya untuk lisensi, biaya untuk instalasi, dan juga biaya untuk furnitur server seperti pembelian rak dan pendingin. Untuk bab selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Baik, saya akan memaparkan mengenai pelaporan teknis dan finansial yang merupakan bagian penting dari pengelolaan sistem informasi manajemen perpustakaan digital. Laporan teknis akan mencakup semua dokumentasi terkait pengembangan, pengujian, implementasi, dan pemeliharaan sistem. Dokumentasi ini penting untuk memastikan bahwa sistem informasi manajemen perpustakaan digital dapat dipelihara, diperbarui, dan ditingkatkan di masa mendatang. Dalam pelaporan teknis, ada beberapa komponen utama yang harus kita perhatikan. Di antaranya itu yang pertama, dokumentasi desain sistem. Ini mencakup arsitektur yang menunjukkan komponen-komponen utama seperti server, database, dan antarmuka pengguna. Juga termasuk desain antarmuka pengguna atau UI UX untuk memastikan bahwa sistem tidak hanya terlihat menarik tetapi juga mudah digunakan. Kemudian tidak lupa spesifikasi fungsional dan non-fungsional yang mendeskripsikan secara rinci kebutuhan performa, keamanan, dan skalabilitas sistem. Kemudian yang kedua itu dokumentasi pengembangan. Ini berfokus pada kode sumber dan struktur kode, di mana kita harus memastikan bahwa kode yang digunakan memiliki dokumentasi yang jelas, agar memudahkan pengembang dalam mengerjakan atau memperbarui sistem. Panduan pengembangan juga sangat penting agar pengembang selanjutnya memahami langkah-langkah yang perlu ditindaklanjuti jika ada perubahan atau penambahan fitur. Oke, next. Nah, terus yang ketiga itu
ada dokumentasi pengujian. Nah, di dalam dokumentasi pengujian ini terdapat rencana pengujian atau test plan. Ini adalah dokumen yang merinci jenis-jenis pengujian yang akan dilakukan pada sistem. Di sini kita menguraikan pengujian unit, pengujian integrasi, serta pengujian sistem secara keseluruhan. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap komponen berfungsi sesuai yang diharapkan. Kemudian ada hasil pengujian atau test result. Setelah pengujian dilakukan, kita mendokumentasikan hasilnya. Ini mencakup catatan bug yang ditemukan dan perbaikan yang telah diambil untuk meningkatkan kinerja dan keandalan sistem. Kemudian yang keempat itu ada dokumentasi implementasi. Nah, di dalam dokumentasi implementasi ini ada panduan instalasi. Dokumen ini memberikan instruksi terperinci tentang cara menginstal sistem di lingkungan produksi, termasuk pengaturan server dan konfigurasi database. Kemudian yang kedua, ada prosedur migrasi data. Proses migrasi data dalam sistem ke sistem baru sangat penting untuk memastikan transisi yang mulus dan tidak ada kehilangan data. Di sini juga kita memastikan strategi backup data. Kemudian yang kelima, ada dokumentasi pemeliharaan. Di dalam dokumentasi pemeliharaan ini terdapat panduan pemeliharaan sistem. Setelah sistem diimplementasikan, diperlukan prosedur rutin untuk pemeliharaan. Ini mencakup pembaruan perangkat lunak, pemantauan kinerja, serta manajemen pengguna. Kemudian ada dokumentasi keamanan. Dalam dokumentasi ini, kita menjelaskan berbagai langkah keamanan yang diterapkan pada sistem, termasuk enkripsi data, autentikasi pengguna, serta bagaimana menangani insiden keamanan. Okay, next. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pelaporan finansial dalam proyek yang mencakup semua aspek keuangan yang terkait. Ini termasuk biaya pengembangan, implementasi, dan operasional. Pelaporan finansial sangatlah penting untuk memastikan proyek tetap berada di jalur yang benar sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan. Selain itu, pelaporan ini juga membantu kita dalam mengidentifikasi area-area di mana efisiensi biaya dapat ditingkatkan. Nah, ada empat komponen utama dalam pelaporan finansial, yaitu pertama anggaran proyek. Di dalam anggaran proyek ada estimasi biaya proyek. Pada tahap ini, kita melakukan perkiraan biaya yang diperlukan untuk seluruh proyek. Kemudian yang kedua itu ada distribusi biaya. Selanjutnya, kita juga perlu melihat bagaimana biaya tersebut akan didistribusikan ke berbagai elemen proyek. Kemudian yang kedua itu ada biaya operasional. Di dalam biaya operasional ada pemeliharaan dan dukungan. Di sini kita akan melihat biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan proyek serta dukungan yang berkelanjutan. Kemudian ada biaya lisensi. Selain itu, juga perlu diperhitungkan biaya untuk lisensi yang mungkin dibutuhkan dalam operasional proyek. Oke, next. Nah, kemudian yang ketiga itu ada laporan keuangan. Di dalam laporan keuangan ada laporan pengeluaran yang merupakan laporan yang mencatat semua pengeluaran yang terjadi dalam proyek. Laporan ini membantu untuk memastikan bahwa semua biaya terdokumentasi dengan baik dan sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan. Kemudian ada analisis pengembalian investasi atau ROI. ROI atau Return on Investment adalah salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif investasi yang dilakukan dalam proyek. Analisis ROI membantu kita memahami apakah proyek memberikan keuntungan yang sesuai dengan ekspektasi atau tidak. Kemudian yang terakhir itu ada laporan risiko finansial. Nah, di dalam laporan risiko finansial ada analisis risiko finansial. Dalam proyek, risiko finansial perlu dianalisis untuk mengidentifikasi potensi masalah yang dapat mempengaruhi kelangsungan finansial proyek. Ini bisa berupa fluktuasi harga, perubahan kebijakan ekonomi, atau faktor-faktor lainnya yang berdampak kepada anggaran. Kemudian ada rencana mitigasi. Setelah risiko teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah menyusun rencana mitigasi. Di mana rencana ini tuh bertujuan untuk mengurangi dampak dan risiko finansial yang mungkin muncul, sehingga proyek tetap dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.
Oke, saya kembalikan ke teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya kita masuk ke bab 8 yang dimana kita akan membahas monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi adalah langkah krusial untuk memastikan keberhasilan implementasi proyek sistem informasi manajemen perpustakaan digital. Tujuan utama dari proses ini untuk mengawasi pelaksanaan proyek, mengukur kinerja sistem yang dikembangkan, serta mengevaluasi dampak terhadap pengguna dan operasional perpustakaan. Nah, dengan adanya monitoring dan evaluasi yang terstruktur, risiko dapat dikelola dengan baik dan perbaikan dapat dilakukan secara tepat waktu. Adapun kita akan membahas subbab, ada 4 subbab kita akan bahas. Yang pertama ada tujuan monitoring dan evaluasi. Selanjutnya ada metodologi monitoring. Yang ketiga ada metodologi evaluasi. Dan yang keempat ada pelaporan monitoring dan evaluasi. Next, tolong. Ya. Untuk yang pertama ada tujuan monitoring dan evaluasi. Tujuan monitoring dan evaluasi memiliki 4. Yang pertama ada memastikan kepatuhan terhadap rencana proyek. Kita harus memastikan kepatuhan terhadap rencana proyek agar tetap sesuai dengan jadwal, anggaran, dan ruang lingkup yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan dengan mengevaluasi progres setiap fase proyek dan melakukan koreksi jika terdapat deviasi dari rencana awal. Yang kedua ada mengukur kinerja sistem. Kita menilai apakah sistem yang dikembangkan memenuhi standar kinerja yang diharapkan atau tidak. Nah, aspek-aspek yang diukur itu meliputi kecepatan akses, akurasi pencarian, stabilitas sistem, serta kepuasan pengguna dalam menggunakan antarmuka. Yang ketiga ada identifikasi dan pengelolaan resiko. Kita mengidentifikasi potensi masalah atau hambatan yang mungkin muncul selama proses implementasi dan operasional. Tindakan mitigasi harus segera diambil untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar. Dan yang terakhir dari tujuan monitoring dan evaluasi, yaitu evaluasi dampak terhadap pengguna, yang dimana kita mengukur dampak sistem terhadap pengguna perpustakaan, termasuk peningkatan aksesibilitas koleksi, efisiensi operasional perpustakaan, dan kepuasan pengguna. Evaluasi ini membantu menentukan apakah sistem telah berhasil memenuhi kebutuhan pengguna. Next. Selanjutnya ada metodologi monitoring. Metodologi monitoring di sini terdapat 2, yaitu monitoring proyek dan monitoring kinerja sistem. Monitoring proyek terdapat beberapa bagian lagi. Yang pertama ada rapat progres rutin. Kita melakukan rapat progres rutin seperti rapat mingguan atau bulanan dengan tim proyek dan stakeholder untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, serta rencana tindakan selanjutnya. Nah, rapat ini bertujuan untuk memastikan semua pihak terinformasi dan sejalan dalam pelaksanaan proyek agar tidak ada miskomunikasi antar tim dan stakeholder yang bersangkutan. Selanjutnya ada laporan progres, yaitu penyusunan laporan progres yang mendokumentasikan pencapaian setiap fase proyek, mengidentifikasi deviasi dari rencana awal, serta merekomendasikan tindakan korektif jika diperlukan. Dan yang terakhir dari monitoring proyek, yaitu pengawasan milestone. Melakukan pengawasan ketat terhadap pencapaian milestone proyek yang akan direview untuk memastikan kualitas dan kesesuaiannya dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Next, ke identifikasi dan pengelolaan resiko. Monitoring kinerja sistem. Yang pertama ada pemantauan real time, yang dimana kita menggunakan alat pemantauan untuk melacak performa sistem secara real time, termasuk waktu respon, uptime, dan ketersediaan layanan. Hal ini memungkinkan untuk tim mendeteksi masalah secara proaktif dan melakukan perbaikan sebelum masalah tersebut mempengaruhi pengguna. Selanjutnya ada uji kinerja berkala.
uji kinerja berkala dilakukan pengujian berkala terhadap sistem, terutama setelah pembaruan atau penambahan fitur baru. Bertujuan untuk memastikan bahwa pembaruan tidak menurunkan kinerja atau stabilitas sistem. Dan yang terakhir dari monitoring kinerja sistem, yaitu pemantauan keamanan, yang dimana kita melakukan pengawasan berkelanjutan terhadap keamanan sistem, termasuk pengujian penetrasi dan pemantauan log keamanan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau potensi ancaman terhadap data pengguna dan koleksi digital. Mungkin dua subbab yang lainnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya masuk ke metodologi evaluasi. Yang pertama itu evaluasi kualitatif. Di sini ada beberapa, yaitu survei kepuasan pengguna, yang mana mengumpulkan umpan balik dari pengguna perpustakaan melalui survei untuk mengevaluasi kepuasan terhadap sistem baru. Survei ini mencakup aspek seperti kemudahan penggunaan, aspek aksesibilitas koleksi digital, dan juga kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna. Kemudian yang kedua, diskusi kelompok terarah atau focus group discussion atau FGD, yang mana melibatkan kelompok pengguna termasuk mahasiswa, dosen, dan staf perpustakaan. Hal ini untuk mendiskusikan pengalaman mereka menggunakan sistem yang bertujuan untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang dampak sistem dan area yang perlu ditingkatkan. Kemudian evaluasi kedua yaitu kuantitatif, yang mana ada analisis data penggunaan, menggunakan data analitik untuk mengukur adopsi dan pemanfaatan sistem seperti jumlah pencarian, transaksi peminjaman atau pengembalian, dan frekuensi akses ke koleksi digital. Data ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana sistem digunakan oleh komunitas perpustakaan. Kemudian yang kedua, indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator atau KPI. Di sini mengevaluasi kinerja berdasarkan KPI yang telah ditetapkan seperti peningkatan jumlah akses koleksi digital, penurunan waktu layanan, peningkatan tingkat kepuasan pengguna. KPI ini membantu menilai sejauh mana tujuan proyek telah tercapai. Kemudian evaluasi yang ketiga yaitu evaluasi dampak dan keberlanjutan. Di sini ada analisis dampak, yang mana menilai dampak implementasi sistem terhadap efisiensi operasional perpustakaan, pengelolaan koleksi, dan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Analisis ini akan menunjukkan sejauh mana sistem berhasil membawa perbaikan dan apakah ada dampak negatif yang perlu diperbaiki. Kemudian yang kedua, rencana keberlanjutan. Di sini menyusun rencana keberlanjutan untuk memastikan sistem terus berfungsi optimal, termasuk strategi pemeliharaan rutin, pembaruan berkala, dan peningkatan kapasitas sistem sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan jumlah pengguna dan koleksi. Next. Kemudian selanjutnya pelaporan monitoring dan evaluasi. Di sini yang pertama, laporan monitoring rutin. Laporan yang merangkum hasil monitoring secara berkala yang termasuk pencapaian yang telah diraih, deviasi dari rencana, tindakan korektif yang diambil, dan rekomendasi untuk peningkatan berkelanjutan. Kedua, laporan evaluasi akhir yang mencakup penilaian menyeluruh terhadap kinerja sistem dan dampak implementasi terhadap operasional perpustakaan dan pengguna. Laporan ini juga menyertakan rekomendasi untuk langkah-langkah selanjutnya guna meningkatkan sistem. Selanjutnya, presentasi kepada stakeholder, yang mana kita menjanjikan hasil monitoring dan evaluasi kepada stakeholder utama, termasuk pimpinan perpustakaan, universitas, dan tim pengembang. Presentasi ini bertujuan untuk mendapatkan persetujuan, dukungan lebih lanjut, dan juga masukan untuk perbaikan berkelanjutan. Next. Kemudian masuk ke kriteria evaluasi. Di sini ada 6 kriteria evaluasi. Yang pertama, relevance. Di sini diberikan nilai 5. Mengapa? Karena program ini sangat relevan dengan kebutuhan perpustakaan Universitas Hasanuddin dan dapat menjawab tantangan yang dihadapi perpustakaan dalam mengakses koleksi dan fisik dan koleksi digital masuk. Kemudian, dokumen TOR ini menyatakan bahwa perpustakaan memerlukan sistem pengelolaan perpustakaan digital yang lebih terintegrasi untuk memenuhi masalah efisiensi dan akses pengguna perpustakaan dan seterusnya. Kemudian yang kedua itu coherence yang diberikan nilai 4.
yang mana program ini konsisten dengan pedoman universitas untuk meningkatkan perpustakaan dan layanan digital serta mendukung strategi umum untuk meningkatkan akses terhadap informasi. Proyek ini mencakup pengenalan koleksi digital, peningkatan sistem pencarian, dan peningkatan akses seluler berdasarkan strategi digitalisasi baru. Namun, bagaimana program ini berhubungan dengan kebijakan dan program universitas lainnya, seperti pendaftaran di sistem universitas, memerlukan klarifikasi lebih lanjut. Kemudian effectiveness yang mana diberikan nilai 5 karena program ini mempunyai banyak potensi untuk mencapai tujuan yang yaitu Dokumenter menguraikan fitur-fitur spesifik yang secara langsung akan membantu perpustakaan mencapai tujuan ini, termasuk mengotomatisasi proses, mengintegrasikan koleksi fisik dan digital, dan meningkatkan akses seluler atau ketentuan penggunaan seperti peningkatan akses digital sebesar 50% dan pengurangan waktu kerja sebesar 60%. Kemudian evaluasi selanjutnya yaitu efisiensi yang diberikan nilai 4 karena program ini mengusulkan otomatisasi proses perpustakaan yang signifikan seperti sirkulasi, pengambilan, dan manajemen koleksi, sehingga mengurangi beban kerja staf dan meningkatkan hasil. Namun, efektivitas tergantung pada manajemen risiko, terutama risiko keuangan dan teknis. Jika tidak dikelola dengan baik, maka implementasi akan menjadi tidak efektif dan harus memperhitungkan anggaran dan teknologi untuk menjaga efisiensi. Kemudian impact diberikan nilai 5 karena program ini dapat memberikan dampak yang signifikan bagi siswa, guru, dan peneliti dengan meningkatkan akses terhadap koleksi digital dan fisik secara signifikan. Manfaat utamanya adalah meningkatkan efisiensi perpustakaan dan meningkatkan pengalaman pengguna, yang seharusnya meningkatkan produktivitas pendidikan di kampus. Dengan menggunakan teknologi modern, pengguna dapat dengan mudah mengakses informasi kapan saja dan di mana saja. Kemudian yang terakhir yaitu sustainability yang diberikan nilai 4. Mengapa? Karena program ini memiliki rencana keberlanjutan yang sangat baik dan pelatihan staf perpustakaan, pemeliharaan sistem, dan dukungan teknik berkelanjutan. Sistem ini dirancang untuk mengakomodasi pertumbuhan dan koleksi pengguna di masa depan. Namun, perlu ada kejelasan lebih lanjut mengenai rencana jangka panjang untuk keberlanjutan finansial dan material, terutama untuk menjaga sistem berjalan lancar tanpa bergantung pada pendanaan dari universitas. Kemudian kita masuk ke rating scale atau overall rating, yang mana rumus untuk mendapatkan overall rating yaitu total nilai dikali 5 dibagi dengan skor maksimal. Di sini total nilai yang didapatkan yaitu 27 dan maksimal sebesar 30. Maka 27 dikali 5 kemudian dibagi 30 sama dengan 4,5. Next. Nah, kemudian di sini kita masuk ke interpretasi skor overall rating, yaitu dengan nilai tadi 4,5. Di sini, pertama, dia sangat relevan dengan kebutuhan. Proyek perpustakaan digital yang diusulkan secara langsung menargetkan tantangan yang saat ini dihadapi oleh perpustakaan Universitas Hasanuddin. Relevansinya sangat jelas, dan solusi yang diusulkan tepat sesuai dengan kebutuhan yang ada, seperti memperbaiki akses dan efisiensi sistem perpustakaan. Kemudian yang kedua, koherensi yang memadai. Proyek ini konsisten dengan kebijakan universitas dan strategi pengembangan perpustakaan digital. Namun, terdapat ruang untuk memperjelas bagaimana proyek ini bersinergi dengan kebijakan yang lebih luas atau inisiatif strategi lainnya di universitas. Ini sedikit mengurangi skor pada aspek koherensi. Kemudian, efektivitas tinggi dalam mencapai tujuan. Tujuan proyek telah dijelaskan dengan sangat jelas dan memiliki rencana efektif untuk mencapainya seperti otomatisasi layanan perpustakaan dan peningkatan akses digital. Nilai efektivitas tinggi karena rencana proyek ini langsung menjawab tantangan yang dihadapi perpustakaan. Kemudian efisiensi cukup baik tergantung pada pengelolaan risiko. Proyek ini menawarkan peningkatan efisiensi melalui otomatisasi, tetapi terdapat potensi risiko, terutama terkait dengan anggaran dan kendala teknis yang bisa mempengaruhi efisiensi secara keseluruhan. Jika pengelolaan risiko dilakukan dengan baik, efisiensi akan sangat meningkat. Kemudian, dampak yang signifikan terhadap pengguna. Dampak dari proyek ini sangat besar, terutama dalam meningkatkan pengalaman pengguna perpustakaan, baik dari segi aksesibilitas maupun kualitas layanan. Pengguna seperti mahasiswa, dosen, dan peneliti akan merasakan manfaat yang signifikan dari proyek ini. Kemudian yang terakhir yaitu keberlanjutan yang memadai, tapi masih perlu jaminan jangka panjang.
Rencana keberlanjutan proyek ini kuat, terutama dalam hal pemeliharaan sistem, dan pelatihan staf. Namun, keberlanjutan finansial dan sumber daya untuk jangka panjang, seperti pendanaan operasional dan pembaruan teknologi, harus lebih diperjelas untuk memastikan proyek ini dapat terus beroperasi dengan lancar di masa depan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.